Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat hadir untuk perkuliahan kita mengenai sampling method and the central limit theorem. Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa tujuan, yaitu yang pertama, explain why a sample is the only feasible way to learn about the population. Kita mencoba sama-sama mengetahui, ya, menjelaskan mengapa sebuah sampel sebagai salah satu atau satu-satunya cara yang cukup visible atau masuk akal untuk mempelajari populasi. Tujuan yang kedua adalah menguraikan metode untuk menseleksi sebuah sampel. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan metode untuk mendefinisikan dan membangun construct a sampling distribution of the sample mean, atau mendefinisikan dan membangun distribusi sampel, ya, distribusi sampel dari setiap sampel mean atau sampel rata-rata. Yang ketiga, menjelaskan tentang the central limit theorem atau teori limit pusat, ya. Yang kelima dan yang terakhir ini mencoba menggunakan use the central limit theorem to find probabilities of selecting possible sample means from a specified population. Jadi menggunakan teori limit pusat untuk menentukan probabilitas pilihan dari sampel di mana kita melihatnya dari populasi yang sudah ditentukan. Kemudian kita lihat berikutnya, mengapa sampel dipakai untuk menggunakan suatu populasi, ya. Mengapa sampel digunakan untuk mengapa sampel dipakai dari populasi, gitu. Yang pertama, to contact the whole population would be time consuming. Jadi sudah kita ketahui dari pertemuan sebelumnya bahwa untuk menghubungi seluruh populasi tentu akan sangat menghabiskan waktu. Kemudian biaya dari mempelajari setiap item di dalam populasi itu sangat menjadi halangan, ya, menjadi halangan. Artinya biayanya itu menjadi satu penghalang bagi kita untuk mempelajari setiap item dalam populasi. Kemudian yang ketiga adalah kemustahilan fisik, ya, physical impossibility untuk memeriksa semua barang atau semua item di dalam populasi. Kemudian kondisi yang ketiga, mengapa kita harus menggunakan sampel pada populasi adalah kondisi ada kerusakan alami terhadap beberapa tes, ya. Jadi kemungkinan merusak sifat alami dari beberapa tes, makanya harus kita upayakan sampel yang kita pakai. Kemudian yang terakhir, bahwa hasil dari sampel itu dirasa sudah cukup untuk mewakili populasi. Nah, ada yang disebut sebagai probability sampling, probabilitas dari sampling, yaitu sebuah sampel dipilih sedemikian rupa, ya, dari setiap item atau orang dari suatu populasi yang sedang dipelajari, mempunyai kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam sampel itu. Jadi probabilitas sampling pengertiannya adalah
sebuah sampel yang bisa dipilih sedemikian rupa dari setiap item atau orang dalam populasi tersebut, di mana mempunyai kemungkinan yang sama untuk masuk ke dalam sampel tersebut. Jadi probabilitas setiap item atau person dianggap probabilitasnya sama, ya, mempunyai kemungkinan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Nah, ada beberapa sampel yang metode sampel yang sering digunakan. Ini ada simple random sample yang paling sederhana, kemudian systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Sebelum kita lanjutkan untuk melihat masing-masing dari metode sampling yang digunakan ini, kita akan lihat dulu, saya sudah berikan video ya, video di laman LMS kita, e-learningnya Nusa Mandiri. Kita akan coba lihat bersama-sama. This video, we will be looking at first, let's look at samples of the two types of samples. This is our population, and our researcher comes along to contribute. This is a bias sample. Some people that so the researcher lets people come to them. This is a bias sampling. It's people with a strong interest in a certain topic or points are most likely to respond. Whereas the people that don't feel strongly about the topic may not have a dare to respond. Remember that a good sampling is one that is represented in the entire population, and it gives us a equal chance of choice. When you have these conditions, you have results of bias. We will be looking at stratified random sample, simple random sample, most recent simple random sample, also known as an SRS. Since an SRS is unbiased, each sample has an equal chance of choice. In other words, to be part of the sample, you can think of an SRS as selecting N. So if I wanted to select 6, I would select 6 to measure even. For a stratified random sample, you take the population and we divide it into something called strata. Strata refers to the concepts of within each strata, you take an SRS. These services together. For example, we can take an SRS of 2 people for each group, so that we get a total of 6 people. A stratified random sample is different when you try to find a certain sample. This type of sampling is called multi-stage sampling. For multi-stage sampling, means the combination of 20% random samples. As the name suggests, multi-stage sampling different stages to find where your sample comes from. For example, if we have 3 groups, stage 1 can be selecting which one will be picked using SRS. Let's say that I picked group 1. That means I want to only look at group 1. For stage 2, I would do another SRS to get the 6 random people. We go through different stages of random samples to get the actual sample. And this is why this is called multi-stage sampling. I'd like to point out that instead of putting names in the pattern, we can use something called the random register system belongs to student SRS. I would first have the each member of the population. We have very good
Notice how my arms are solid instead of just one. This helps us use the right at a time. So let's say I want to synthesize it. I'm going to use the redundant just to animals. The first one we're going to take is 19. So person 19 part of the sample. Second number is person 2 will be part of the sample. The third number is 39. Sample size is equal. So we put north. And we'll also 62 and 87. That's these are the people we returned. Oke, Bapak Ibu, saya kira kita sudah mendapat gambaran ya, gambaran tentang 3 metode sampling. Nah, kalau kita lihat simple random sampling atau dalam bahasa Indonesianya sampel acak sederhana melandasi semua metode-metode yang ada di bawahnya. Kita lihat yang pertama. Simple random sample atau sampling acak sederhana. Sampel ini didefinisikan sebagai sampel yang dipilih agar setiap benda atau orang di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk disertakan atau untuk dipilih. Di sini ada contoh. Sebuah populasi terdiri dari 845 karyawan dari mitra industri. Sebuah sampel harus dipilih dari 52 karyawan yang dipilih dari populasi tadi 845. Nama setiap karyawan kemudian dituliskan dalam sebuah secarik kertas kecil dan kemudian disimpan dalam kertas-kertas kecil tersebut dalam sebuah kotak. Kemudian setelah mereka dicampur secara menyeluruh, seleksi pertama dilakukan dengan mengeluarkan secarik kertas dari kotak tersebut tanpa melihatnya. Nah, proses pengambilan 52 nama karyawan itu dilakukan berulang kali hingga didapatkan 50 sampel yang terpilih, 52 karyawan yang terpilih. Jadi itulah yang disebut atau metodenya dikenal sebagai simple random sample. Jadi secara sederhana, kalau misalnya Anda sering mengikuti kegiatan jalan sehat, setelah sampai finish, kemudian nomor-nomor dari peserta dikumpulkan. Kemudian dari sana pihak panitia akan mengambil 20 peserta untuk mendapatkan hadiah. Nah, nomor-nomor peserta itu dimasukkan dalam kotak, kemudian diambil sebanyak 20 orang. Nah, itulah proses itu yang dinamakan sebagai sampel acak sederhana, ya. Kemudian sampel acak sederhana selain dari tadi diundi ya, semacam diundi, diacak diambil, ada juga tadi juga di video tadi ditunjukkan bagaimana kita menggunakan yang disebut tabel acak ya, menggunakan tabel acak, tabel bilangan acak, tabel random numbers ya. Misalnya di sini ditentukan kasus yang tadi 845 karyawan dari mitra industri tetap diambil 52 karyawan untuk diambil dari populasi sebanyak 845 karyawan. Nah, kalau kita lihat di sini akan lebih mudah ya untuk memilih dengan acak, sampel acak dengan menggunakan nomor. Jadi diberikan penomoran identifikasi setiap karyawan, kemudian digunakanlah tabel random acak tadi. Jadi tabel tabel acak seperti di bawah ini ya.
Misalnya kita ada 845 karyawan, kita berikan penomoran masing-masing, maka dengan menggunakan tabel acak ini, kita misalnya menentukan pertama kali di sini starting point-nya. Kita ambil 3 digit, maka 037 yang kita ambil, berarti karyawan terpilih adalah yang nomornya 037. Kemudian 447. Dilanjutkan 708, begitunya 189. Nah, kalau Anda mau mengenal lebih jauh, yang mana yang dimaksud dengan tabel random ya, tabel acak bisa dicari di sini. Tabel acak. Nah, ini. Jadi ada tersedia bermacam-macam tabel acak yang bisa digunakan ya bentuknya. Tabel random bisa dipilih nanti di sini tersedia banyak tabel random yang bisa digunakan untuk metode tadi mendukung metode sampel acak sederhana ya. Tadi ilustrasinya sangat bagus sekali bagaimana dia memilih angka-angka di tabel acak sebagai bantuan untuk menentukan sampel yang ada, sampel yang ditarik dari populasi. Mengapa ini kita sampaikan? Karena dalam proyek yang Anda akan buat, maka Anda harus bisa menentukan sampel yang Anda ambil dari populasi pada kasus masing-masing itu diambil berdasarkan apa ya. Kemudian yang kedua adalah systematic random sampling. Pada systematic random sampling di sini item ya atau individu dalam populasi akan diatur dalam urutan tertentu ya. Dalam urutan tertentu, kemudian titik awal akan dipilih secara acak ya, secara acak. Untuk kemudian setiap anggota disebut di sini sebagai K, sebanyak K anggota dari populasi dipilih untuk sampel tersebut. Contohnya contohnya dengan 845 karyawan sebagai populasi, kemudian tetap diambil 52 karyawan. Bagaimana dengan systematic random sampling? Nah, hal yang pertama adalah kita gunakan nilai K dulu. Pertama kita harus hitung nilai K dulu. Dihitung dari ukuran populasi 845 di sini dibagi 52. Jadi pertama kali kita harus tentukan K. Nilai K ini kita tentukan dari jumlah banyaknya populasi dan rencana jumlah sampel kita. Jadi 845 dibagi 52. Kalau dilihat hasilnya itu 16,25. Maka kita bulatkan dia menjadi 16 ya. Jadi di sini K tidak bilangan bulat diperoleh, maka bisa kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah sehingga random samplingnya digunakan dalam pemilihan nama pertama, kemudian diseleksi berikutnya dilanjutkan dengan nama yang ke-16 dari list daftar nama setelah itu. Jadi misalnya dari 845 employee, kita susun namanya berurutan 1 sampai 845. Nah, kemudian kita tadi sudah tahu bahwa kita menentukan K-nya itu dari banyaknya ya 845 dibagi 52, dapatnya 16,25. Kita bulatkan ke bawah menjadi 16, maka pilihan kita adalah pertama adalah nama yang pertama terpilih, kemudian nama yang ke-16 dipilih, selanjutnya berarti tambah 16 lagi, nama ke-32 dan seterusnya. Jadi urutannya itu berdasarkan kelipatan 16. Nah, ini secara sederhana dalam konteks systematic random sampling. Ya. Berikutnya dengan metode stratified random sampling. Bagaimana caranya? Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Kelompok-kelompok kecil itu disebut sebagai strata, Kemudian sebuah
sebuah sampel dipilih dari setiap stratum yang ada. Jadi setelah populasi dibagi menjadi setiap strata, kemudian sampel akan diambil dari setiap stratum atau strata-strata tersebut. Ini stratified random sampling ini berguna jika populasinya secara mudah dibagi menjadi beberapa grup berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi kalau Anda amati bahwa populasinya ternyata mudah sekali dibagi menjadi beberapa grup, maka stratified random sampling bisa digunakan untuk hal tersebut. Misalkan kita mau mempelajari pengeluaran iklan untuk 352 perusahaan besar di Amerika Serikat, di mana ditentukan perusahaan tersebut berdasarkan ukuran profitability-nya. Jadi pada ekuitas ya atau profitability yang menghabiskan lebih banyak setiap dolar penjualan pada iklan di perusahaan tersebut, ya. Artinya akan diperiksa perusahaan dengan laba atau defisit yang rendah. Maka untuk memeriksa ini dipastikan diambil sampel, perlu diambil sampel dari 352 perusahaan tersebut. Nah, langkahnya adalah dari 352 perusahaan tersebut perlu kita lakukan dulu pengelompokan ke dalam grup. Jadi kita tentukan, seperti kemarin kita buat dia menjadi kelas. Kelasnya ini adalah stratumnya. Nah, berdasarkan laba ekuitasnya, profitability-nya, ternyata stratanya dibagi menjadi 5. Strata pertama, kedua, 3, 4, 5. Di mana di sini kondisinya. Misalnya profitability-nya lebih dari 30%, antara 20 sampai 30, 10 sampai 20, 0 sampai 10 atau yang defisit ya. Nah, dari 352 perusahaan ini dimasukkanlah ke dalam ini. Kita bagi menjadi tadi subgrup, kan dari 352 dibagi menjadi subgrup, dapatlah ada 5 grup. Masing-masing anggota dari perusahaan itu terlihat jelas di sini. Kemudian kita gunakan kemarin bahwa kita melakukan frekuensi relatif. Kita bagi frekuensi relatifnya ini, yaitu nilainya dari 8 dibagi dari total keseluruhan ya. 8 dibagi 352 diperolehlah nilai-nilai ini. Frekuensi relatifnya mudah-mudahan masih ingat caranya, 8 dibagi 352 diperoleh ini dan seterusnya. Kemudian jumlah dari sampelnya diambil dari mana? Nah, tadi misalnya kita mau ambil hanya 50 dari 352, kita hanya butuhkan di sini 50 sampel saja. Maka tinggal dikalikan 0,02 dikali 50, berarti untuk yang perusahaan memiliki profit lebih dari 30% diwakili oleh satu perusahaan. Kemudian 50 kali 0,1 dapat 5 perusahaan. Jadi kita bagi samplingnya itu dengan metode ini, ternyata untuk stratum atau strata kedua jenis perusahaan cukup diwakili 5. Dan seterusnya sehingga jumlahnya menjadi 50. Jadi tergantung dari sampel yang mau kita ambil tinggal dikalikan dengan frekuensi relatif. Selanjutnya, metode yang berikutnya yang disebut sebagai cluster sampling ya. Bagaimana cluster sampling ini berjalan? Nah, sekelompok populasi kalau tadi dibagi strata, maka ini dibagi menjadi cluster ya. Dibagi dengan cluster tapi menggunakan apa? Menggunakan batas-batas geografi atau batas-batas lain yang memang sudah secara alami. Kalau tadi kan dibuat ini, subgrupnya dibuat dengan kondisi ini tadi, karakteristik yang sama. Kalau cluster sampling, maka pembagian kelompoknya itu berdasarkan kondisi alami yang sudah ada pada populasi tersebut.
Nah, kemudian gugus-gugus ini dipilih, klasternya ini, kelompok ini dipilih, kemudian dari sana dilakukanlah tadi sampel acak, dipilih secara random dari masing-masing klaster. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, anggaplah kita mau menentukan pandangan penduduk ya, atau warga Oregon tentang kebijakan negara bagian dan federal tentang perlindungan lingkungan, environmental protection policies ya. Jadi tentang perlindungan lingkungan. Nah, contohnya di sini cluster sampling digunakan dengan membagi negara tersebut menjadi unit terkecil, misalnya dalam bentuk kabupaten atau daerah ya. Selanjutnya diambil contoh dari penduduk ya, dari penduduk masing-masing. Di sini misalnya diambil, diseleksi 4 daerah dari daerah-daerah yang ada di samping ini. Kemudian mengambil contoh dari penduduk di masing-masing daerah, dari 4 daerah tersebut, kemudian diwawancara ya. Nah, di sini kita lihat misalnya ternyata ada 12 daerah atau kabupaten kalau di kita ya, di satu provinsi misalnya. Nah, di sini ada 12, ternyata hanya mau dipilih 4 saja. Nah, dari 12 ini, dari 1 sampai 12 dilakukan secara acak pemilihannya. Ternyata terpilih 4 daerah nomor 2, 4, 7, dan 12. Nah, dari sana baru dilakukan pengambilan nama-nama penduduknya secara acak. Ini yang disebut dengan cluster sampling. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kombinasi dari contoh cluster dan cara pengambilan sampel acak sederhana. Jadi ini contoh dari cluster sampling ya.